Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azab dunia telah nyata sebab batil kelola hujan. Azab akhirat tunggu sekarat. Nah, ini hukum-hukum dunianya. Lampiran 1 halaman 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2014 membuang hujan berdampak banjir. Nah, ini azab dunianya seperti ini, yaitu azab banjir. Ini hukum Al-Qur'annya juga ada Ibrahim ayat 7. Nanti saya jelaskan firman-Nya. Kemudian azab akhiratnya ada hukumnya juga, Al-Quran surat An-Nisa ayat 30 dan hadis riwayat Bukhari nomor 3118. Nanti akan saya jelaskan dalam persentase hari ini. Nah, pemerintah Zero Deltaki, strategi pemerintah tangani permasalahan banjir. Jadi prinsip Zero Deltaki adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Nah, seperti ini. Lahan sebelum terbangun seperti ini, setelah lahan terbangun, debit di sungai tetap. Jadi hujan harus ditahan di kawasan tersebut. Bapak Dirjen Sumber Daya Air tahun 2021, Bapak Jarod Widyoko akan menjelaskan konsep seperti itu. Di Ciliwung, Sungai Ciliwung. Di sana mendirikan bangunan silahkan. Yang penting legal. Tetapi satu saja kata kuncinya, hujan yang turun di wilayah yang diizinkan tadi tidak boleh ada air yang keluar masuk selokan. Semua masukkan ke dalam tanah. Nah, sedangkan yang di daerah fasos, fasilitas umum, jalan dan lain-lain, mungkin dalam suatu komplek RT, nanti suatu komplek perumahan, harus dimulai di dalam perencanaan ataupun di dalam izin. Kalau izin suatu perumahan misalnya 10 hektar, ya sudah, izin 10 hektar tersebut kalau ada hujan, dihitung dengan intensitas hujan yang pernah terjadi. Yang pernah saya lihat adalah di Halim 377 saat itu, dihitung dengan sekian, buat tampungan, apakah itu embung, situ, sumur, dan lain, silakan. Dipori, monggo silakan. Yang penting di wilayah tersebut air tidak boleh keluar ke selokan ataupun masuk ke sungai. Nah, itu penjelasan Bapak Dirjen Sumber Daya Air tahun 2021 dan tahun 2024 sama Bapak Dirjen Bob Atur Lombogia tetap konsisten melaksanakan Zero Deltaki. Berikut penjelasan beliau. Saya menamakan pengelolaan banjir ini ada dua. Pertama, bagaimana menatap perilaku air, kemudian bagaimana menatap perilaku manusia. Menatap perilaku manusia ini yang agak sulit. Sebetulnya permasalahan yang timbul sebetulnya adalah pertumbuhan penduduk, sehingga otomatis penduduk akan mengeksploitasi sumber daya alam maupun mengeksploitasi ruang untuk air secara masif. Di samping itu ada juga masalah kejadian alam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keseimbangan daerah aliran sungai
terganggu, bisa berefek pada banjir dan bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Yang perlu kita perhatikan, karena kalau ini berlanjut terus, infrastruktur pengendali banjir yang kita bangun itu pada suatu saat itu tidak akan menjalankan fungsinya, karena beban daripada ruang daripada suatu das itu sudah tidak ada ruang untuk air. Kita mengilustrasikan bahwa walaupun suatu das atau suatu tempat berkembang, tapi ruang air tetap harus kita siapkan. IKN kita sudah menerapkan suatu konsep zero delta Q, di mana sistem pengaliran air limbah itu terpisah, menyangkut kualitas air, terpisah dengan air drainase daripada air limpasan air hujan. Kemudian air-air yang ada dari daerah hulu itu ditampung lewat embung-embung. Hal ini tentunya tidak mungkin kita lakukan secara sendiri, kita harapkan secara bersama-sama, karena sebagian besar harapan ini itu ada di wilayah, terutama wilayah pemerintah daerah ya. Mungkin dalam World Water Forum nantinya itu dapat dijadikan suatu isu di dalam political process. Nah, itulah tadi penjelasan Bapak Dirjen Sumber Daya Air tahun 2024. Bagaimana mengendalikan banjir di masa depan, memperkenalkan prinsip zero delta Q untuk mencegah banjir di masa depan. Ditampung lewat embung-embung. Nah, tadi sudah kita dengarkan penjelasannya. Nah, di dalam World Water Forum, beliau juga mengusulkan Indonesia Government Promotes Implementation of Zero Delta Q Policy. Nah, jadi pemerintah Indonesia mendorong implementasi kebijakan Zero Delta Q di Forum Air Dunia ke-10. Nah, insya Allah Bapak Ibu Dirjen yang baru di tahun 2025 bisa mengimplementasikan gagasan-gagasan beliau itu yang sangat benar. Insya Allah bisa diimplementasikan. Seperti ini, saat ini 2024 kemarin itu membuang hujan di rumah. Nah, kemudian sekarang kembali ke zero delta Q, atau itu hujan harus diresapkan. Ini yang benar, tidak boleh keluar dari rumah kita masing-masing. Di jalan juga begitu, harus diresapkan, yaitu dengan sistem tadinya drainase konvensional, zero delta Q menjadi drainase ramah lingkungan. Air hujan diresapkan. Kemudian di das di atas, di catchment area, saat ini seperti itu, hujan ditebang, hujan dibakar. Kemudian udah ada programnya di KLHK mulai tahun 2019. Ini segera lanjut dengan lebih baik pemulihan das, jadi diresapkan. Pemulihan, jadi reboisasi hutan itu akan menangkap hujan. Kemudian di bendungan juga harus ada perubahan dari membuang hujan, selama turun hujan, hujan dibuang. Seperti ini. Ini kisah nyata juga di bendungan Sindanghela, seperti ini terjadi banjir. Nah, yang benar operasi bendungan di musim hujan, jadi diturunkan selama turun hujan, diberi ruang untuk menampung debit banjir. Jadi run off yang datang selama turun hujan ditampung dulu, kemudian setelah 5 jam diturunkan lagi untuk menampung hujan yang akan datang kembali di musim hujan ya. Seperti itu. Nah, inilah petunjuk kelola hujan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang
benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di dalam bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Nah, itu tadi perumpamaan. Nah, ini penjelasannya. Perumpamaan. Jadi buih akan hilang, tidak berguna. Ini buih, ini tertiup angin hilang. Itulah yang batil. Jadi kalau turun hujan, selama hujan turun, itu hujan hilang, itu batil. Tadi udah kasih contoh, di rumah hilang, di jalan hilang, di daerah aliran sungai, di catchment area hilang, dan juga di bendungan selama turun hujan hilang karena langsung dibuang. Nah, itu perumpamaannya sesuai dengan firman-Nya. Mukjizat Al-Quran adalah firman-Nya, pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Nah, sekarang arus, sedangkan atau air ya. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi. Nah, ini yang hak, ini yang benar. Nah, jadi kebijakan atau prinsip zero delta Q sesuai Al-Quran, sesuai petunjuk Allah. Nah, ini di tahun 2020 kalau kita mengelola hujan yang batil, ini firman Allahnya surat An-Nisa ayat 30. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka yang demikian itu mudah bagi Allah. Tafsir Jalalain, dan siapa berbuat demikian, apa yang dilarang itu, dilarang atau batil, dengan melanggar yang hak, ya tadi hak, melanggar, dilanggar karena kita melakukan kebatilan, menjadi hal dan aniaya menjadi tauhid, maka akan kami masukkan ia ke dalam neraka. Ia akan dibakar hangus di dalamnya, dan demikian itu bagi Allah amat mudah atau pekerjaan gampang. Al-Quran surat An-Nisa ayat 30. Ini sudah saya bikin video di tahun 2020, 25 Oktober. Nah, kemudian kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Al-Quran surat Kaf ayat 9. Salah satu keberkahan hujan adalah status kehalalannya. Menurut Imam Al-Ghazali W505 Hijriah atau 1111 Masehi, tidak ada rezeki atau harta yang paling halal di muka bumi ini selain air hujan yang turun langsung ke mulut kita. Nah, itu air hujan, itu rezeki, atau air hujan itu harta. Nah, kita lihat hujan dibuang seperti ini. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang memperolok-olok harta Allah, nah tadi hujan kan, harta Allah itu, menggunakannya dengan cara yang tidak benar atau tadi batil, berarti salah atau batil. Nah, seperti ini, hujan dibuang selama turun hujan, inilah batil menurut petunjuk Allah. Bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3118. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan dalam menerima turunnya hujan,
di dunia kita sudah mendapat azab, nanti di akhirat kita mendapat azab di neraka. Nah, itu tadi, ini udah saya sampaikan tadi. Ini tambahan hukum azab dunianya di Ibrahim. Saya bacakan ayat Ibrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi hujan itu harus disyukuri karena rezeki, karena harta dari Allah. Kita nggak boleh menyia-nyiakan atau mengolok-olokkan. Jadi kita selama ini mengelola hujan salah, jelas. Ini di Ibrahim aja udah jelas. Kita dapat azab, yaitu banjir. Kita rasakan sampai di tahun 2024 ini. Nah, ini azab akhirat. Tadi udah saya jelaskan di surat An-Nisa ayat 30 dan hadis riwayat Bukhari nomor 118. Demikian informasi dari saya. Marilah kita mensyukuri hujan, menyimpan hujan. Sudah jelas bukti nyata hukum Allah dan hukum dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.